Selamat sore teman-teman. Aslinya soft spoken dan komikal. Senang banget karena di antara para cast dan kru yang hadir di sini, saya doang yang, pemenang kuis gitu kan. Karena kayak semuanya emang beneran berada di industri film, jadi saya merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa ada di proyek perdananya Reza Radian sebagai seorang sutradara. Asik! Tepuk tangan yuk! Desibelnya gedein lagi dong. Oh, nggak dikasih, thank you for nothing. Iya nih tipes ya, apa bener sih? Teman-teman spirit, yuk spirit. TJ Coba Ruth. TJ. TJ. Saya. Nih. Terima kasih teman-teman sudah datang. Berdiri loh. Oh iya, oke. Teman-teman media terima kasih. Suatu kehormatan sudah. Aku satu kalimat ya. Ya. Saya merasa terhormat dan bangga atas diajaknya saya terlibat dalam film Pangku ini. Terima Hidup kasih Pangku. TJ. Hidup Pangku. Hidup Pangku. Orasi ya kan? Lanjut. Lanjut. Nai. Aduh, terima kasih semuanya udah datang. Gak usah berdiri ya. Udah. Nggak bisa satu kalimat. Nggak jadi begini nih semuanya. Enggak ya. Oke. Saya akan berusaha secepat mungkin. Tapi bagaimana sekarang sebetulnya kami semua nih kayaknya kepingin semuanya ngomong karena ini sebetulnya kami semua dan kalian semua ya kayaknya. Ini adalah film perdana Reza Rahadian. Ini gila. Saya nervous. Saya merasa semua orang yang di sini nervous. Se-nervous Reza Rahadian. Jadi emang agak berasa ngeng gitu sih ya. Jadi ayo semangat. Oke, gini ya. Mau ngomongin skrip, udahlah. Pokoknya kan sudah ini ya. Tadi, Nominasi. Sudah nominasi. Kenapa apanya sudah dilihat. Tapi saya kepingin meng-highlight satu tentang Reza sebagai director. Cepet aja deh. Kalau biasanya nggak semua ya tapi biasanya kalau director baru atau mungkin malah banyak director mungkin agak bahaya kalau nggak ada prolognya nih tapi begini tidak berupaya mungkin untuk mendramatikkan sesuatu. Walaupun saya di sini mainnya cuma gitu ya, cuma lewat aja, tapi dari proses reading lalu juga di syuting filmnya saya bisa melihat bagaimana Reza sebagai sutradara baru begitu piawai untuk menakar emosi pemainnya. Jadi tidak terlalu dramatik. Biasanya orang-orang yang justru kepingin dramatik mungkin ada insecure ya, seperti ingin meyakinkan orang. Di sini Reza saya rasa tidak punya keinginan untuk meyakinkan karena ini adalah harus sangat dicatat, ini adalah karya yang sangat personal. Memang surat cinta untuk ibunya, untuk perempuan-perempuan. Jadi ya, ia memang melakukan itu ya. Itulah yang memang ia rasakan tanpa perlu meyakinkan orang. Jadi saya tidak heran kalau Reza juga mendapatkan penghargaan sutradara terbaik di Busan. Lalu juga 3 penghargaan yang lain, film terbaik di Busan dan yang lainnya. Dan saya tidak sabar untuk melihat keindahan hati Reza ini di karya-karya saya selanjutnya, karena tidak semua orang seperti Bayu itu belum tentu anak-anak yang dilahirkan seperti Bayu itu bisa melihat ibunya yang menghargai ibunya. Bisa aja ada anak-anak yang melihat ibunya, bapaknya jungkir balik cari duit apa segala macam.
ibu saya cuma di pangku-pangku, ibu saya tidak bisa menghadirkan seorang laki-laki dalam kehidupan saya. Tapi Bayu bisa menghargai itu, dan itu adalah cerminan Reza sebagai seorang manusia, dan itu yang saya hargai. Terima kasih ya Reza. Maaf, saya tambahin. Maaf. Jangan stop. Terima Banyak kan kasih ya, Kak maaf ya. Nay. Karena benar, ada dua hal yang amat sangat penting. Saya mau tambahin apa yang dikatakan oleh Jenar yang tadi saya lupa. Karena udah diributin dulu, gak boleh banyak-banyak. Karena ini sangat penting. Biarin. Ibu-ibu. Kan ada dua hal. Satu, film ini buat saya mengingatkan pada film-film Jepang klasik. Ada, ya, karena Ozu, ya, artinya bukan yang gaya Kurosawa ya. Di mana bahwa itu juga survival, artinya Reza selama ini walaupun sebagai aktor tapi dia menyerap ilmu film sinematografi dan semua editing suara dengan baik ya, karena kepekaan dia sebagai aktor, tapi juga he's a big human being, dia Reza. Jadi Reza, padahal saya nggak yakin bahwa Reza banyak sekali melihat film-film Jepang. Iya bentar. Jadi gini, ada bahasa sinematografi yang sering sekali dilupakan oleh seorang director, bahwa untuk mengungkapkan kesedihan itu tidak harus dengan air mata atau meraung-raung atau mengamuk-amuk, tapi dari apa ya, dari situasi semua, dan dari roh yang akhirnya itu muncul gitu. Stop lu ya. Jadi ini yang penting, dan buat saya ini akan menjadi penawaran baru dari Indonesian cinema. Ya. Itu satu. Yang kedua, film ini sudah selesai justru sebelum Reza, di kepala dia ya, sudah selesai sebelum Reza membuat film ini. Itu sudah saya mengalami juga proses dari mulai tadi dari dapat skrip sampai syuting selesai gitu ya. Iya, dan bahkan setelah syuting selesai, saya beberapa kali diundang setelah proses draft 1, draft 2 sampai draft berapa itu proses editing dan suara semua. Ya, bahwa kehidupan yang dijalani seorang Reza Radian sebagai manusia itu dengan baik terekam, tapi kemudian tidak menjadi energi yang negatif buat seorang manusia Reza Radian, justru menjadi positif. Inilah ya yang sebetulnya penting sekali untuk masyarakat yang menonton film ini. Ya, jadi ada justru dari hal-hal yang pahit yang harus kita hadapi, tapi sebetulnya kalau kita bisa memaknai dan berpikir positif dan tidak suudon sama Tuhan, pasti akan menjadi baik. Itu saja. Terima kasih. Makasih Bu Christine. Penting. Jadi hidup nelangsa tapi nggak boleh bitter gitu ya. Nah, Ebi, Bubu, ayo silakan sekalimat tolong dilanjutkan. Sekalimat loh. Oke, teman-teman terima kasih. Bintangnya nih. Cantik ya dia pakai kebaya ya. Ini kaum saya. Oke, aku sedikit aja karena ini tanggung jawab saya juga kalau kelamaan. Film Pangku itu buat aku adalah film yang berani tapi jujur, film yang tulus, film yang bertanggung jawab untuk menyuarakan perspektif tidak hanya ibu tapi juga perempuan. Karena itu aku sebagai Yuna dan Galabi sebagai Sita, peran kami tidak hanya menjadi gadis pangku. Peran kami adalah untuk memanusiakan semua perempuan-perempuan yang mungkin dalam hidupnya tidak selalu mempunyai pilihan. Dan ketika pilihan ini di depan mata mereka, hanya itu yang terbaik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan semoga kami berdua dan juga Sartika dan semua wanita di dalam film ini bisa menyuarakan pesan tersebut gitu. Dan kenapa aku bangga sekali dengan film ini? Tadi udah semua orang memberikan cerita tentang Reza Rahadian. Cuman aku ada di sana ketika aku di Korea dan semua tiap hari itu 3-5 orang. Maksudnya ini film Indonesia. Di Korea tuh tidak seperti yang digambar Pangku. Tapi setiap hari 3-5 orang menghampiri kami, orang Korea ya,
yang mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Annyeonghaseyo. Yes, mereka nangis dan mereka cerita bagaimana film ini impactful sekali bagi mereka. Tidak sedikit malah yang Bu Mel ya, yang ke Bu Mel dan bilang setelah menonton film Pangku, mereka menelpon ibunya. Itu menurut aku bagaimana film ini sangat sederhana tapi sangat kaya, sangat berkekuatan. Sehingga walaupun di set up dengan settingan Indonesia, sampai Universal, sampai Korea, sampai dunia manapun itu bisa merasakan dan merayakan cinta seorang ibu dan perjuangan seorang wanita. Itu hebatnya Reza dan film Pangku. Terima kasih. Terima kasih Bu. Abby, lanjutkan dulu Abby. Galabi. Selamat sore, salam kenal, nama saya Galabi, teman-teman. Di sini singkat saja, saya alhamdulillah sekali bersyukur bisa bergabung di film Pangku yang disutradari oleh Kak Reza, idola kami semua di sini, dan juga bersama aktor-aktor luar biasa lainnya bisa ada di sini. Itu saya merasa kehormatan sekali dan juga merasa bersyukur. Itu aja yang bisa saya bilang. Terima kasih banyak. Thank you Abby. Kang Latifan. Nah, satu kalimat kata Bubu. Yes. Terlalu banyak hal yang berkesan berada di dalam proses film Pangku ini. Yang pasti dari segi pribadi dan keaktoran, saya menyadari banyak hal yang tumbuh dalam diri saya selama terlibat di dalam proses ini. Sebagai pemain, kita tidak hanya datang ke lokasi untuk melakukan pekerjaan kita sebagai aktor, tapi kita juga diberikan kesempatan oleh Mas Reza dan semua tim untuk merasakan hidup sebagai orang-orang yang ada di sana. Karena kebetulan saya juga banyak dibesarkan di Pantura dan merasa seperti panggilan pribadi untuk pulang ke rumah. Jadi satu kalimat, Pangku adalah panggilan untukku. Terima kasih. Terima kasih. Last but not least, Rizky Langit dan Demi Madina. Yang ini juga adalah debut aktingnya di layar lebar ya. Rizky pernah muncul di dokumenter Mama. Dokumenternya Mama, bisa diceritakan pengalaman debut acting di film Pangku ini. Satu kalimat masing-masing sayang. Dua-duanya debut kan nih? Debut. Dua-duanya Both of them. debut. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, cast dan wartawan. I think ini tuh opportunity yang bagus dan apa ya, very emotional and very, it's just deep down personal. Dan I see this as another opportunity also, and I'm looking forward also to be working with you in the future. Terima kasih perwakilan Gen Z. Sayang, Demi anaknya teman aku. Mamanya mana? Tuh mamanya tuh yang paling sibuk di atas video. Mamanya terkenal sekali nih mamanya ini. Baiklah, Demi, gimana rasanya acting pertama bersama dengan Om Reza? Aku cuma mau bilang terima kasih Om Reza, Maria udah ngasih aku opportunity ini karena I'm so grateful to be a part of it. Makasih. Sayang, thank you. Congratulations. Aku Baiklah. sedikit aja buat Rizky dan Demi. Dua-duanya waktu kami memutuskan untuk audition, saya sempat bilang sama Teocha, gara-gara nonton interviewnya Rosa dan anaknya, saya bilang, wah, maybe this story is also Rizky's story, which is my story as well. Jadi, I'm just very proud of you. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi, jangan kapok sama seni peran. Mungkin bisa menjadi tempat buat kamu mencurahkan banyak hal yang lain. Buat Demi juga begitu ya. Thank you Om Reza. Baik, kita berikan kesempatan, kami berikan kesempatan untuk teman-teman media 3 pertanyaan. Silakan please raise